Salam jumpa kembali teman-teman semua. Kita lanjut bahas alur cerita manga Windbreaker chapter 9-10. Di chapter ini kita akan bahas pertarungan pertama duel 5 versus 5, yaitu duel antara Sugishita Kyotaro melawan Arima Yukinari. Tapi sebelumnya tolong bantu perkembangan channel ini dengan cara like, subscribe, dan tonton video ini sampai habis. Kita intro dulu. Pada chapter ini, panel dibuka dengan suasana di sebuah kafe miliknya Neng Kotoha 18 jam sebelum festival gelut itu dimulai. Di sana terlihat Sugishita yang sedang minum dan Sakura Hayato juga Nirei yang duduk di meja menunggu hidangan dari Neng Kotoha sambil menunggu Umemiya dan Hiragi. Pada panel ini, Nirei terlihat sangat khawatir tentang duel yang akan dilakukan sama kawan-kawannya. Di saat Nirei sedang panik, Neng Kotoha datang membawa hidangan sambil berkata kepada Nirei, "Nirei, panik tidak akan merubah apapun. Mending mamam dulu. Tenang dikit bisa ya." Nirei menanggapi teguran Neng Kotoha dengan mengatakan bahwa Neng Kotoha tidak mengerti apa-apa. Di dalam pikiran Nirei khawatir kalau Bofurin hilang diambil alih oleh Shishitoren. Mendengar kekhawatiran yang berlebihan itu, Neng Kotoha pun berkata kepada Nirei, "Mereka tidak selemah itu, kau tahu kan?" Mendengar hal itu dari Neng Kotoha, Nirei pun mendesak Sakura agar segera mengadakan rapat darurat untuk membahas strategi. Sakura menanggapi desakan dari Nirei itu dengan berkata, "Strategi seperti apa yang membantu saat bertarung satu lawan satu?" Tapi Nirei terus mendesak Sakura dan mengatakan kepada Sakura bahwa perlu banyak waktu untuk menjelaskan situasinya. Di sela desakan dari Nirei, Sakura pun kelihatan bete karena Kang Ume dan Hiragi belum juga datang. Untuk mencairkan suasana yang kaku, Hayato sedikit menceritakan tentang kafenya Neng Kotoha. Hayato mengatakan bahwa kafe Neng Kotoha itu terkenal sebagai tempat nongkrongnya anak-anak Furin. Belum selesai Hayato bercerita, tiba-tiba Kang Ume nerobos masuk ke kafe sambil memanggil Neng Kotoha dengan manja. Kang Ume langsung memuji Neng Kotoha. Kang Ume juga pamer kepada Neng Kotoha tentang sayurannya dan berkata, "Aku akan membawakan sayurannya untukmu kalau udah panen nanti." Sakura yang melihat tingkah Kang Ume ke Neng Kotoha lantas terkejut dan bertanya ke Kang Ume, "Apa? Jadi kau pacarnya?" Neng Kotoha pun sontak saja menjawab pertanyaan Sakura itu dengan berkata, "Bukan, jangan bodoh. Iya, jangan mengatakan hal bodoh, dia memang bukan pacarku, tapi dia itu adalah adikku," lanjut Kang Ume sambil pamer. Lalu Neng Kotoha dengan kesal berkata, "Bukan juga. Lalu?" tanya Sakura penasaran. Dan Neng Kotoha pun menjawab dengan berkata, "Kita dibesarkan di panti asuhan yang sama." "Ah, gitu doang," respon si Sakura. Entah kenapa Neng Kotoha ini nampak seperti merasa tenang setelah Sakura merespon jawabannya. Pada panel ini, Sakura terlihat kebingungan dan masih ingin memuaskan rasa penasarannya tentang Kang Ume dan Neng Kotoha. Sakura pun menanyakan usia Neng Kotoha dan Neng Kotoha menjawab kalau usianya masih 16 tahun. Si Sakura malah agak-agak nggak percaya gitu dan malah bilang, "Masa sih 16 tahun? Wajahmu terlihat lebih tua dari umurmu." Mendengar hal itu, seketika saja Sugishita melempar kursi ke arah Sakura. Dan Kang Ume juga menanggapi omongan Sakura itu dengan tatapan dingin, "Bukan tua, tapi dewasa, ya kan?" Melihat hal itu, Sakura dan Nirei nampak bingung dan ketakutan. Sakura lalu teringat peringatan dari Hiragi pada saat pertama kali ke sekolah Furin waktu itu. Pada panel ini terlihat situasi seru dan hangat. Terlihat Kang Ume yang sedang makan omurice-nya Neng Kotoha gak berhenti-berhenti memuji makanannya itu. Tapi berbeda dengan Hiragi yang sedari tadi murung ngeliatin omurice-nya Neng Kotoha. Kang Ume melihat Hiragi yang seperti itu pun langsung bertanya ke Hiragi, "Hiragi, kau tidak memakannya?"
Enggak. Aku hanya sedang memikirkan sisi Toren yang dulu. Lalu Sakura nyautin Hiragi dan berkata, mereka? Apa mereka berbeda dari sebelumnya? Lalu Hiragi pun menjelaskan kepada Sakura bahwa dulu Furin pernah bertarung melawan mereka dan mereka tidaklah seperti ini. Namun semenjak Tomiyama Choji yang menjadi pemimpinnya, mulai banyak beredar rumor buruk di sekelilingnya. Mereka sering melakukan hal-hal yang mendorong perkelahian. Tomiyama dan Togame itu adalah simbol perilaku sisi Toren sekarang. Lalu Kang Ume pun berkomentar bahwa kemungkinan yang jadi penyebabnya adalah Tomiyama. Si Sakura heran dengan komentarnya Kang Ume itu dan menanyakan kepada Kang Ume kenapa kok Tomiyama. Lalu Kang Ume menutup komentarnya dengan berkata, kita bicarakan soal itu besok. Sakura heran dan bertanya kepada Kang Ume, kenapa besok? Kan besok kita mau gelut. Lalu Kang Ume menjawab pertanyaan Sakura itu dengan menjelaskan bahwa pertarungan juga adalah komunikasi, karena terkadang tinju bisa menjadi sesuatu untuk memahami lawan. Sakura makin keheranan dengan omongan Kang Ume. Nah, lanjut ke panel berikutnya. Di panel ini Sakura dan kawan-kawan udah keluar dari kafenya Neng Kotoha. Mereka udah pada mau pulang nih ceritanya. Tapi sesaat sebelum bubar, Sasaki berbicara kepada Sakura dan yang lainnya bahwa dia belum mengucapkan terima kasih semenjak diselamatkan oleh Sakura. Dan Sasaki juga melanjutkan permintaan maafnya itu dengan berkata, tolong menanglah besok. Lalu Kang Ume dan kawan-kawan menjawab dengan santai, serahkan saja pada kami akan baik-baik aja, besok kami akan berusaha semaksimal mungkin. Di saat yang lain santai menjawab permintaan Sasaki, Sakura malah gugup dan mukanya memerah. Melihat itu, Neng Kotoha menuntun Sakura dengan berkata, kau tidak perlu seperti itu, kau hanya perlu bilang, serahkan saja padaku. Dan dengan malu-malu, Sakura mengikuti perkataan Neng Kotoha itu ya, walaupun dengan malu-malu. Dan mereka pun pergi untuk pulang nih ceritanya ya. Nah, keesokan harinya saat menuju tempat pertarungan, Sakura berkata dalam hatinya, ini adalah pertama kalinya aku bertarung untuk orang lain. Walaupun aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa kalah. Sesampainya Sakura, Kang Ume, dan kawan-kawan di perbatasan, Kang Ume disambut antusias oleh Tomiyama Choji yang ditemani kawan-kawannya. Saking antusiasnya, Tomiyama Choji sampai berlari menunjukkan arena pertarungan yang akan mereka pakai buat festival gelut nanti nih. Sakura dan yang lainnya lanjut berjalan mengikuti Tomiyama. Sakura dan yang lainnya dengan santai berjalan sambil melihat-lihat sekitar, namun berbeda dengan Nirei yang malah ketakutan. Mendengar Nirei berbicara, si Sakura kaget dan bertanya ke Nirei, kenapa kau di sini? Lalu Nirei pun menjawab, aku juga anggota Bofurin, bahkan jika aku tidak bisa melindungi yang lain, setidaknya aku ingin belajar darimu agar aku bisa melindungi diri sendiri. Mendengar jawaban itu, Sakura malah merespon dengan berkata, ya lakuin aja lah apa yang lu suka, dengan wajah tersipu-sipu. Melihat Sakura yang mudah tersipu, Hayato malah ngecengin si Sakura dengan berkata, kau mudah tersipu ya Sakura. Lalu Sakura meminta Hayato untuk diam sambil berteriak ya. Hiragi yang melihat situasinya seperti itu nampak merasa kesal dan menyuruh Sakura untuk diam. Hiragi juga melihat Sakura dan yang lainnya seperti tidak ada sedikit pun rasa canggung. Lalu Kang Ume pun menenangkan Hiragi dan berkata kepada Hiragi bahwa Kang Ume yakin kalau Sakura dan kawan-kawan itu bisa diandalkan. Dan akhirnya mereka pun sampai di arena pertarungan dan Togame mengucapkan selamat datang kepada Kang Ume dan yang lainnya. Nah, sampai sini kita bisa lihat ya, tempat yang menjadi arena pertarungan mereka itu adalah sebuah gedung yang tidak terpakai. Dan ketika memasuki arena itu terlihat banyak anggota sisi Toren yang udah nangkring sambil ngata-ngatain kelompoknya Kang Ume. Nirei yang melihat situasinya seperti itu terlihat sangat ketakutan dan merasakan ada tekanan yang membuatnya seperti berada di sebuah sangkar monster. Saking takutnya Nirei, dia sampai berkata, apa aku bisa pulang selamat setelah ini? Di tengah ketakutannya itu, Sakura meminta Nirei untuk melihat ke arah lain. Dan ketika Nirei melihat ke arah lain, Nirei melihat banyak sekali anggota sisi Toren yang sudah menempati tempat yang sudah disiapkan. Loh. Kok bahasanya kayak di hajatan ya?
Ya nggak apa-apa lah, tapi memang gitu situasinya ya teman-teman ya. Tapi situasinya emang kayak lagi nonton suatu acara seremonial gitu. Pokoknya jadi kayak panggung, terus di depan panggung itu ada kursi-kursi. Nah, di kursi-kursi itu tuh kelompok Sisi Toren nempatin buat nonton acara gelut itu. Di sini juga kita bisa lihat si Tomiyama ini girang banget ya, sampai berkata kayak MC di atas pentas. Sekaranglah semuanya, inilah waktunya untuk memeriahkan kontes pertarungan 1 lawan 1. Melihat kemeriahan seperti sebuah festival itu, Kang Ume memberikan semangat dan meringankan suasana kepada teman-temannya dengan berkata, tak perlu khawatir menang ataupun kalah. Yang terpenting, ayo kita lakukan dan kita bersenang-senang. Aku tidak menyukai kekalahan sekecil apapun, sahut Sakura ke Kang Ume. Dan Hayato mendukung sahutan Sakura itu. Hiragi pun ikut tersenyum mendengar hal itu. Di panel ini terlihat Kang Ume tersenyum sambil berkata, kawan-kawan, kalian benar-benar dapat diandalkan. Di sisi lain, rupanya Tomiyama sudah tidak sabar untuk segera melakukan pertarungan dan mengajak Kang Ume dengan berteriak dari jauh untuk segera bertarung. Lalu Togame pun berkata kepada Tomiyama bahwa mereka tidak bisa membuat pemimpin bertarung lebih dulu. Dari arah lain, Arima Yukinari mengangkat tangannya meminta untuk segera memulai pertarungannya melawan Sugishita. Karena dari tadi, Arima melihat Sugishita sudah memberikan tatapan dengan penuh intimidasi. Tim Kang Ume sepertinya tidak keberatan jika Sugishita melakukan pertarungan pembuka pada laga itu. Lalu setelah mendapatkan persetujuan dari Kang Ume, Sugishita pun langsung maju ke arah pentas laga pertarungan. Sakura juga nampaknya memberikan persetujuan kepada Sugishita dengan syarat jika Sugishita kalah, Sakura akan berhenti mengaguminya. Aku masih belum menyelesaikan masalah denganmu, tutup Sakura. Sugishita pun hanya melihat ke arah Sakura tanpa berkata apa-apa. Nah, tibalah laga pertarungan pertama antara Sugiyarto melawan Arman, alias Sugishita Kyotaro melawan Arima Yukinari. Kedua orang perwakilan dari masing-masing kelompok pun sudah berada di atas pentas arena dan siap untuk melakukan pertarungan. Suasana pun menjadi riuh dipenuhi sorakan dari kelompoknya Sisi Toren yang memberikan dukungan kepada Arima. Di bangku penonton, Nirei nampak membuka buku catatannya melihat data analitik dari Arima. Dan Nirei pun terkejut karena di catatannya Arima pernah mematahkan tulang rusuk dalam 1 kali pukulan. Namun Hayato mengatakan kepada Nirei bahwa Sugishita juga adalah orang yang kuat dan Nirei tidak perlu khawatir karena ini akan jadi pertarungan yang seimbang. Namun Kang Ume sambil tersenyum nyautin nih percakapan Nirei dan Hayato dengan berkata, "Tidak, ini bukan pertarungan yang adil." Nirei dan Hayato sedikit keheranan kenapa Kang Ume berbicara seperti itu. Di atas pentas laga, Arima yang mendengar Kang Ume berkata seperti itu ke Nirei dan Hayato lantas bertanya ke Kang Ume dengan berkata, Umemiya, apa yang terjadi?" Mendengar Arima yang bertanya ke Kang Ume tanpa rasa hormat seperti itu, Sugishita pun mengalihkan pandangannya ke Kang Ume. Sepertinya Sugishita tidak terima Arima memanggil Kang Ume tanpa sebutan Akang. Namun, sesaat Sugishita mengalihkan pandangannya ke Kang Ume, secara tiba-tiba Arima langsung melancarkan pukulannya tepat ke wajah Sugishita. Pukulan itu pun berhasil mendarat di wajah Sugishita. Lebih tepatnya, Sugishita menahan pukulan Arima itu dengan wajahnya. Sesaat setelah pukulan itu mendarat, Sugishita langsung memegang tangan Arima sambil berkata, "Panggil dia Akang." Dengan tatapan yang penuh ancaman, Sugishita lalu meremas wajahnya Arima dan mendorongnya dengan kekuatan penuh sampai Arima terjatuh ke lantai. Semua orang yang melihat kekuatan gila Sugishita itu kaget. Bagaimana tidak, Sugishita mendorong wajah Arima sampai kepalanya membentur lantai dengan sangat keras. Namun, Kang Ume dan Sakura malah menunjukkan ekspresi yang biasa aja. Sakura dan Kang Ume itu sepertinya tahu bahwa Sugishita itu memang kuat. Seketika itu pun Arima langsung KO dengan 1 kali serangan dari Sugishita. Dan pertarungan pertama dimenangkan oleh Furin. Nah, di sini terjawab ya teman-teman. Jadi kenapa Kang Ume bilang ke Nirei kalau
pertarungan Sugishita dan Arima ini nggak adil. Karena ternyata emang kekuatannya si Sugishita ini, wah edan banget ya. Arima yang pernah matahin tulang rusuk dalam satu serangan, langsung di TKO sama Sugishita dengan satu serangan. Nah ini menunjukkan perbedaan kekuatan yang cukup jauh ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa kami ulas di kesempatan ini. Nanti kita lanjut ke chapter berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam hormat dari kami. Permios.